Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Balkis, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, saya akan memaparkan sebuah artikel dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra. Artikel yang akan saya paparkan berjudul Bentuk Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam tayangan ini talkshow yang termasuk dalam kajian pragmatik. Adapun isi abstrak dalam artikel saya ini, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dan tujuan tindak tuturnya dalam tayangan ini talkshow di Net TV. Yang kedua, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya bentuk pelanggaran prinsip kerjasama yang berupa maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Serta adanya tujuan tindak tuturnya yang berupa tindak representatif, tindak direktif, dan tindak ekspresif. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Bahasa dan pihak tutur itu tidak pernah dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi lisan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi, tentunya diperlukan kerjasama agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Adapun prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Gries dalam Wijana pada tahun 2019 halaman 42, Gries menyatakan ada 4 bentuk prinsip kerjasama. Yang pertama itu adalah maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, yang ketiga maksim relevansi, dan yang keempat adalah maksim pelaksanaan. Dalam kegiatan komunikasi, pelanggaran prinsip kerjasama dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan atau dalam berkomunikasi, sehingga kegiatan komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut terjadi karena ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah percakapan tersebut. Menurut Wijana, bila terjadi penyimpangan, ada tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penuturnya. Tujuan yang dimaksudkan diantaranya untuk memperjelas informasi, mengungkapkan rasa kagum, bahagia, dan mengalihkan pembicaraan. Sedangkan menurut Darwo Wijojo mengemukakan tujuan tuturan dapat terdiri dari yang pertama tindak representatif, yang kedua tindak ekspresif, dan yang ketiga adalah tindak direktif. Subjek penelitian saya kali ini adalah acara ini talkshow. Acara ini talkshow adalah acara bincang-bincang dengan situasi non-formal, santai, dan humor. Acara ini mengundang beberapa bintang tamu dengan memuat tema-tema atau topik-topik yang berbeda yang disesuaikan dengan bintang tamu yang diundang pada saat itu. Acara ini talkshow sendiri merupakan program televisi yang tayang di Net TV. Acara ini juga dipandu oleh Sule dan Andre. Selanjutnya, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama itu prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Gries, dan yang kedua itu adalah tujuan tindak tutur yang dikemukakan oleh Darwo Wijoyo. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber datanya berupa kalimat atau dialog lisan yang mengandung pelanggaran prinsip kerjasama dalam acara ini talkshow. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simak, bebas, libat, dan catat. Dan teknik analisis datanya itu menggunakan metode padan ekstralingual dengan langkah-langkah yang pertama mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyimpulkan percakapan atau dialog berdasarkan bentuk pelanggaran prinsip kerjasama dan tujuan tindak tuturnya dalam tayangan ini talkshow. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama, adanya pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim kuantitas. Di sini ada percakapan antara Andre dan Vevita.
percakapan ini termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim kuantitas karena Pevita itu memberikan informasi yang berlebihan dari yang dibutuhkan oleh Andre. Selain itu, ada juga tujuan dari tuturan Pevita itu berkaitan dengan tujuan tindak tutur yang termasuk dalam tindak representatif berupa memberikan informasi. 2. Pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim kualitas. Di sini ada percakapan antara Raditya dan Sule. Percakapan ini termasuk ke dalam pelanggaran maksim kualitas karena Sule memberikan informasi yang mengada-ngada atau tidak sesuai dengan fakta. Adapun tujuan dari tuturan Sule ini berkaitan dengan tujuan tindak ekspresif berupa menciptakan humor. 3. Pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim relevansi. Di sini ada percakapan antara Sule dan Andre. Nah, percakapan ini termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim relevansi karena Andre itu memberikan respon yang menyimpang dari pernyataan Sule. Adapun tujuan tindak tutur dari pernyataan Andre tersebut berkaitan dengan tujuan tindak ekspresif berupa menciptakan humor. 4. Pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim pelaksanaan. Nah, di sini ada percakapan antara Sule dan Andre. Percakapan Sule dan Andre ini termasuk ke dalam pelanggaran prinsip kerjasama pada maksim pelaksanaan karena informasi Sule itu tidak jelas, dan juga ada pun tujuan tindak tuturnya dari pernyataan Sule tersebut berkaitan dengan tujuan tindak direktif berupa memberikan sindiran. Terakhir, kesimpulan. Jadi yang pertama, bentuk pelanggaran prinsip kerjasama ada 4, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa hal. Yang kedua, setiap pelanggaran yang terjadi memiliki tujuan tindak tutur yang dapat dikategorikan dalam bentuk tindak direktif, tindak representatif, dan tindak ekspresif. Baiklah, berikut ini adalah daftar teori atau daftar buku yang saya gunakan dalam artikel saya. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya bisa memaparkan artikel saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.